Multithreading adalah salah satu cara dari multitasking. Apa itu multitasking? Multitasking adalah sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau proses diulang dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Multitask dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu process-based multitasking atau multiprocessing dan thread-based multitasking atau multithread. Multiprocessing adalah menjalankan beberapa proses dalam waktu bersamaan. Setiap proses memiliki alamat sendiri di memori. Perpindahan dari satu proses ke proses yang lain membutuhkan waktu, seperti waktu untuk saving dan loading register, waktu untuk pemetaan memori, waktu untuk update list, dan lain-lain. Dan biaya komunikasi antar proses tinggi. Sedangkan multithreading adalah menjalankan beberapa thread dalam waktu bersamaan. Beberapa thread berbagi alamat memori yang sama. Perpindahan dari satu thread ke thread yang lain berlangsung cepat, dan biaya komunikasi antara thread lebih rendah. Sekarang, apa yang dimaksud thread? Thread merupakan subproses yang ringan dan unit terkecil dari sebuah proses. Masing-masing thread bersifat independen. Jadi, jika terjadi exception dalam sebuah thread, yang lain tidak terpengaruh. Contoh subproses yang memerlukan thread itu contohnya proses download atau upload ke server, proses read atau write data dari file yang waktunya lama, proses looping yang lama, dan proses-proses lain yang membutuhkan waktu yang lama. Keuntungan menggunakan multithread itu kita dapat melakukan banyak proses dalam waktu bersamaan, dan exception yang terjadi dalam sebuah thread tidak mempengaruhi thread lain karena thread bersifat independen. Thread memiliki 5 status atau state, yaitu new, runnable, running, block, dan terminated atau dead. Jadi new ini kondisi ketika kita membuat instance dari objek thread baru namun belum memanggil metode start. Runnable itu ketika fungsi start dalam objek thread terpanggil. Apakah thread ini langsung di run atau ditetapkan menjadi runnable itu diatur oleh thread scheduler. Thread scheduler sendiri itu bergantung dari sistem operasi yang dipakai. Baru ada running. Running ini kondisi ketika thread ini sudah di run, dia telah di start, dan thread scheduler telah memilih thread tersebut untuk berjalan. Block, jadi block ini kondisi ketika thread masih aktif namun tidak memenuhi syarat untuk running. Contohnya ketika metode sleep sedang dipanggil atau thread tersebut menunggu thread lain selesai, jadi dia bisa di run. Dan terakhir itu terminated atau dead. Nah, ini kondisi di mana thread ini sudah selesai berjalan, yaitu ketika keluar dari run metode. Thread scheduler mempunyai peran sebagai pengatur jalannya thread. Dalam satu proses, sebuah thread hanya dapat berjalan satu saja. Tetapi, sebuah thread yang berjalan secara cepat tersebut seolah-olah dapat membuat thread berjalan secara paralel. Tugas dari penjadwalan ini untuk menentukan thread mana yang akan jalan. Terdapat dua cara untuk melakukan penjadwalan, yaitu dengan cara menggunakan preemptive atau time slicing. Penjadwalan thread menggunakan preemptive dilakukan berdasarkan prioritas algoritma penjadwalan. Semua Java thread diberikan sebuah prioritas dan Java Virtual Machine menjadwalkan thread yang runnable dengan menggunakan prioritas tertinggi saat eksekusi. Jika ada dua atau lebih thread yang runnable yang mempunyai prioritas tertinggi, Java Virtual Machine akan menjadwalkan thread tersebut menggunakan sebuah antrian secara FIFO, first in, first out. Sedangkan penjadwalan menggunakan time slicing akan memotong thread dalam waktu yang ditentukan dan kemudian thread tersebut masuk ke dalam status ready. Penjadwalan akan menentukan tugas mana yang harus dilakukan berdasarkan prioritas dan faktor-faktor lainnya. Terdapat dua cara untuk membuat thread dalam Java, yaitu dengan menggunakan implement kepada kelas runnable atau extend kepada kelas thread. Jika menggunakan extend thread, maka harus menyantumkan metode start untuk memulai eksekusi pada metode run. Jika menggunakan implement runnable, maka secara otomatis akan menjalankan metode run. Dalam sekali jalan, sebuah thread tidak diperbolehkan untuk memanggil metode start lebih dari satu. Apabila terjadi seperti itu, maka akan dilemparkan illegal thread state exception.
Berikut beberapa metode penting milik thread yang dapat digunakan. Yang pertama, metode start. Metode tersebut digunakan untuk mengeksekusi thread di mana secara otomatis JVM memanggil metode run. Yang kedua, metode sleep. Metode tersebut digunakan untuk menghentikan sementara thread dalam waktu milisecond yang ditentukan. Yang ketiga, metode join. Metode tersebut digunakan untuk menunggu sampai sebuah thread selesai dalam keadaan status mati. Hal itu menyebabkan blocking terhadap thread lain sampai thread tersebut selesai. Parameter yang dapat digunakan ada dua, yaitu kosong yang berarti sampai selesai atau terdapat waktu yang ditentukan. Yang keempat, metode getName. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan nama pada sebuah thread. Yang kelima, metode setName. Metode tersebut memberikan nama baru pada sebuah thread. Yang keenam, metode setPriority. Metode tersebut digunakan untuk memberikan prioritas pada sebuah thread. Nilai prioritas yang dapat diberikan pada rentan antara 1 sampai 10. Kita dapat memberikan nilai sendiri atau dengan priority yang telah didefinisikan oleh Java, yaitu max priority yang bernilai 10, norm priority yang bernilai defaultnya 5, dan min priority yang memiliki default 1. Yang ketujuh, ada metode getPriority. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai prioritas thread. Yang terakhir, metode stop. Metode tersebut digunakan untuk memberhentikan sebuah thread. Sekian, terima kasih.